Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar sesuatu yang menarik. Karena itu, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah yang hebat. Engkau adalah Raja kemuliaan. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Roh Kudus, ajarlah kami. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kami dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Hari ini adik-adik kita akan belajar tentang Tuhan Yesus yang adalah Raja kemuliaan. Kita mau menyambut Dia, menyambut kedatangannya. Sebab sebentar lagi Natal, sebentar lagi masuk bulan Desember ya. Ini adalah minggu terakhir di bulan November. Nah, tapi kita mau coba ingat-ingat dulu nih. Di minggu lalu kita belajar tentang Paulus yang tidak menyusahkan orang lain. Bahkan dia menyampaikan pesan Tuhan bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Ayo beri. Sudah memberi selama ini? Kiranya kita akan terus memberi ya. Dan saat ini adik-adik kita mau belajar dari Mazmur 24. Boleh dibuka Alkitabnya, Mazmur 24. Nah, di ayat yang pertama dikatakan Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Wow. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya yang menciptakan bumi ini. Yang memiliki langit yang begitu luas. Dia lebih dari Pak Presiden. Dia lebih daripada Pak Wali Kota atau Gubernur atau siapapun itu. Nah, abang pernah melihat cuplikan di TV, bahkan di YouTube pun ada, tentang penyambutan terhadap presiden. Nah, Pak Presiden Joko Widodo. Salah satu contohnya misalnya waktu Pak Jokowi berkunjung ke Sumatera Utara. Dia waktu itu berkunjung ke Tapanuli. Wow! Anak-anak sekolah waktu itu menyambut dia di pinggir jalan. Wow, penuh dengan banyak orang sekali. Ya, waktu itu Pak Jokowi naik mobil, dia buka jendelanya, lalu Pak Jokowi disambut oleh banyak sekali orang. Di pinggir kanan, di pinggir kiri, semuanya menyambut Pak Jokowi dengan nyanyian, dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dan mereka semua gembira sekali. Tidak ada yang bersedih, tidak ada yang nangis-nangis, nggak ada. Semuanya justru menyambut Pak Jokowi dengan sangat amat gembira. Wow, Pak Presiden aja disambut dengan hebat, disambut dengan dahsyat. Nah, ada pribadi yang lebih dahsyat dari Pak Presiden, yaitu Tuhan Yesus. Dia layak dipuji, disembah. Dia layak terima sorak-sorai, sukacita, gempita yang bergema. Ada lagu, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Wah, kita sorga bergema, bernyanyi buat Tuhan. Karena Dia itu hebat sekali, dahsyat sekali. Dia layak terima pujian. Abang juga waktu SD masih ingat, waktu itu mau menyambut pejabat, entah wali kota ya, kalau nggak salah wali kota. Waktu masih SD nih, sekolah dasar, disiapkan, ayo kamu nanti barisnya yang rapi ya, nanti Pak Wali Kota mau datang, kita persiapan dulu. Teratur sekali, ya, hebat sekali persiapannya. Ternyata apa? Nggak datang wali kotanya, yang nggak jadi datang. Waduh, padahal persiapan udah jelas, udah mantap, tapi nggak jadi datang. Yang nggak jadi datang aja kita persiapkan dengan baik. Nah, Tuhan Yesus itu sudah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita, orang berdosa. Dia mau
menyatakan kemuliaan Allah. Bahkan dia pun banyak menyembuhkan orang, memberi makan 5.000 orang. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dahsyat sekali, hebat, luar biasa. Dan nanti dia akan datang untuk kedua kalinya. Nah, kita sebut ini dengan nama Advent, yaitu menanti kedatangan Kristus. Wah, kita harus menyambutnya ya. Bagaimana sih cara menyambutnya? Di ayatnya yang keempat dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, ini adalah bentuk persiapan dalam menyambut Tuhan. Kita harus bersih tangannya. Tidak suka apa? Tidak suka mukul orang. Tidak suka isengin orang. Tidak suka mencuri dengan tangan. Tidak. Kita harus bersih tangannya. Dan murni hatinya. Hati kita tidak boleh menyimpan kebencian, kemarahan. Itu tidak boleh dibuang jauh-jauh. Buang. Gak boleh dipelihara. Kita harus murni hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Ayo jaga hati, murnikan hati, ya. Dan tidak suka menipu. Masih kecil, tidak boleh menipu. Baik yang Eden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para remaja, gak boleh tipu-tipu. Itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang salah. Ya, harus berkata jujur apa adanya. Belajarlah sama seperti Tuhan Yesus yang murni hatinya dan selalu menyatakan apa yang jujur. Wow. Dan di ayat yang kelima dikatakan dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Orang yang bersih hatinya, murni hatinya, tidak suka menipu, dia akan mendapat berkat. Berkat apa? Berkat untuk menyambut Tuhan Yesus. Ini adalah berkat yang hebat sekali, dahsyat sekali. Kita akan terima undangan untuk menyambut dia, karena tidak sembarang orang yang bisa menyambut raja di atas segala raja. Wow. Pak Presiden Jokowi pun setiap berkunjung ke daerah, entah itu ke Kalimantan, ke Papua, setelah dia turun dari pesawat, dia pasti disambut. Entah itu oleh gubernur, wali kota, oleh pejabat TNI, polisi, disambut. Gak semua warga bisa menyambut dia di bandara. Hanya orang-orang tertentu yang diundang. Ayo, Pak Wali Kota boleh menyambut Pak Jokowi. Ayo, Pak Gubernur boleh menyambut Pak Jokowi. Cuman orang-orang tertentu. Nah, Tuhan pun bisa disambut oleh setiap orang yang dipilih. Kita akan dipanggil dan dipilih ketika kita mau untuk mendapatkan berkat itu. Caranya gimana? Bersih hati, murni hati, tidak suka menipu. Oke? Ya, itu adalah berkat yang hebat. Nah, kita pun harus menjadi orang yang bagaimana? Di ayat 6 dikatakan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Selah. Wow, ini juga hebat sekali. Kita itu harus punya kerinduan untuk nanyain Tuhan. Contoh begini lagi, kita gunakan Pak Presiden lagi ya. Misalnya Pak Presiden berencana untuk menghadiri acara di Pulau Samosir misalnya ya, pada tanggal katakanlah 18 Desember. Nah, lalu anak-anak di situ sudah mendengar nih rencana, Pak Jokowi 18 Desember mau berkunjung ke Pulau Samosir. Setiap hari ditanyain, gimana ya Pak Jokowi bakalan datang nggak ya? Ada lagi anak yang lain, Pak Jokowi bakal ngapain ya? Ditanya-tanyain terus tiap hari. Jadi obrolan, jadi perbincangan setiap hari. Nah, Pak Jokowi aja diomongin tiap hari kalau mau datang ke Pulau Samosir di tanggal 18 Desember. Kita pun harus menanyakan dengan kerinduan, Tuhan, kapan ya kedatanganmu yang kedua? Aku sudah siap nih. Aku akan terus mempersiapkan diri nih. Aku mau terus untuk bersih tangan. Aku untuk
murni hati. Aku mau untuk tidak menipu, berkata jujur. Itu dia. Kita harus punya kerinduan untuk menanti kedatangan Tuhan, menyambut Raja kemuliaan itu. Ya, ayo punya kerinduan itu. Aku mau kedatangan Kristus segera. Aku mau menyambut Tuhan. Jadi, boleh nggak buat pohon Natal di rumah? Boleh. Boleh nggak buat kado untuk Natal nanti? Boleh. Tapi lebih dari itu, yang utama adalah hati kita untuk Tuhan. Menyambut Dia dengan kesiapan karakter. Karakter itu yang Tuhan inginkan. Ya, coba kita baca ayat 8, masih di Mazmur 24. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Wow. Tuhan itu jaya. Jaya itu apa sih? Mulia. Dia itu yang terhebat. Kejayaan. Glory. Perkasa tuh hebat sekali. Ayat 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Tuhan mau masuk dengan kemuliaannya yang hebat sekali, yang dahsyat sekali. Ayo terima Raja kemuliaan itu. Dia sudah mengetuk pintu, kita harus buka hati kita untuk terima Yesus bertahta, tinggal dalam hati dan pikiran kita. Ayo tiap hari berdoa, Tuhan, aku ingin Engkau diam dalam hatiku. Aku ingin Engkau nyatakan kemuliaan-Mu melalui aku. Meski aku masih kecil, aku yakin dan percaya Tuhan mau pakai aku. Itu harus jadi kerinduan adik-adik. Ayat yang terakhir, ayat 10. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Dahsyat sekali. Tuhan semesta alam itu yang memiliki bumi ini, yang memiliki langit ini, yang menciptakan binatang, yang menciptakan laut, yang menciptakan gunung-gunung, semuanya. Dia yang memilikinya. Berarti Dia punya kejayaan, Dia punya kemuliaan. Dialah Raja di atas segala raja, yang perlu kita sambut dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan gembira. Ingat, sekali lagi, karakter adik-adik perlu dipersiapkan, yaitu memiliki tangan yang bersih, memiliki hati yang murni, dan tidak suka menipu, berkata jujur apa adanya. Mari adik-adik menyambut Tuhan dengan hati penuh syukur, dan kita akan menyambut nanti di bulan Desember dengan gembira karena Tuhan nyatakan kemuliaannya buat kita. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita tutup dalam doa dan kita lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkaulah Raja kemuliaan. Kami mau menyambut Tuhan dengan karakter yang Tuhan rindukan, yaitu tangan yang bersih, yaitu hati yang murni, yaitu perkataan yang tidak menipu tapi jujur. Tuhan yang tolong anak-anak-Mu supaya sungguh mereka juga punya kerinduan menanti kedatangan-Mu. Kami mau sambut Raja segala raja, Tuhan semesta alam, dengan hati yang bersyukur dan bersorak-sorai. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Dadah, Tuhan berkati.